Silakan anak-anak lihat demonstrasi ibu ini. Misalnya ibu mau mengukur panjang meja ini dan lebar meja ini dengan menggunakan jengkal ibu. Jengkal dari ibu jari ke kelingking itu disebut satu jengkal. Nah, sekarang ibu mau mencoba mengukur panjang meja ini dengan menggunakan jengkal ibu. Berapakah panjang meja ini kalau diukur dengan menggunakan jengkal ibu? Silakan lihat cara mengukur. Silakan diperhatikan. Ibu mau mengukur panjang meja ini dengan menggunakan jengkal ibu. Ya, caranya lihat. Ya, sambil menghitung. 1, isi tanda. 2, lanjut. 3, 4, 5, 6, dan ya 6,25. Ya, jadi 6/4 jengkal ibu. Jadi panjang meja ini ada 6/4 jengkal ibu. Silakan kalian nanti melakukan pengukuran di rumah dengan mencantumkan pada tabel di buku paket revisi 2016 halaman 10. Ya, jadi panjang meja ini ada 6/4 jengkal ibu. Berikutnya, ibu mau mengukur panjang meja ini ya, dengan menggunakan buku ini. Caranya juga perhatikan. Ya. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjang meja ini ada 5 buku. Nanti cantumkan di sana. Panjang meja sama dengan berapa? 5 buku. Kemudian lebar meja diukur dengan menggunakan buku ini juga. Caranya sama. 1, isi tanda. 2, ya, lebih setengah buku. Setengahnya berarti lebar meja ada 2,5 buku. Silakan kalian nanti isi tabel itu. Demikian seterusnya. Apapun kalian pakai alat ukurnya boleh, misalnya niti boleh. Bisa kalian melakukan seperti yang ibu lakukan tadi? Sudah bisa dimengerti? Silahkan kalian bekerja di rumah. Semangat ya. Ya, silahkan bekerja di rumah dengan menggunakan alat-alat ukur yang ada di sekitar rumah kalian. Dengan penuh semangat. Selamat bekerja. Selamat pagi anak-anak. Setelah ibu menugaskan kalian melakukan pengukuran di rumah masing-masing dengan melakukan pengukuran terhadap benda-benda yang ada di sekitar kalian dengan menggunakan alat-alat ukur yang ada di sekitar kalian juga. Jadi ada anak-anak yang bisa menarik kesimpulan setelah melakukan kegiatan tersebut. Nah, kesimpulannya adalah A. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Selanjutnya ada yang bisa menarik kesimpulan lagi? Jadi, kesimpulan berikutnya adalah B. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, atau besaran adalah membandingkan suatu besaran
yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, kalian mengukur panjang meja dengan jengkal kalian. Jengkal kalian yang digunakan sebagai satuan pengukuran. Misalnya lagi, hasil pengukurannya yaitu panjang meja sama dengan 6,5 jengkal. Kesimpulan berikutnya. Siapa yang bisa membuat kesimpulan berikutnya? Iya. C. Satuan adalah suatu pembanding di dalam pengukuran. Contoh, saat kalian membandingkan panjang meja dengan jengkal, maka panjang meja merupakan besaran, sedangkan jengkal merupakan satuan. Semua yang dapat diukur disebut besaran, sedangkan semua alat ukur yang dipakai mengukur disebut satuan. Adakah anak-anak yang bisa menyebutkan contoh-contoh besaran yang lain selain panjang? Contoh-contoh besaran yang lain selain panjang adalah luas, waktu, volume, kecepatan, daya, berat jenis, gaya berat. Kemudian, adakah anak-anak yang bisa menyebutkan contoh-contoh satuan selain jengkal? Contoh-contoh satuan selain jengkal adalah sentimeter, kilometer, dekameter, ampere, liter, meter, langkah, detik, bulan, hasta, dasawarsa, dan masih banyak satuan yang lain. Setelah anak-anak melakukan pengukuran, anak-anak mampu membedakan besaran dan satuan. Besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, sedangkan satuan juga dibedakan menjadi dua, yaitu satuan oleh SI atau satuan baku. Satuan baku itu memiliki satuan dasar. Kemudian satuan bukan SI atau disebut juga satuan tidak baku. Nah, mari kita bahas satu persatu. Besaran pokok. Apakah besaran pokok itu? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Apa saja yang termasuk besaran pokok? Ada yang tahu? Besaran pokok itu ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Namun sekarang untuk anak-anak di SMP kelas 7 hanya diajarkan dari 1 sampai 4, yaitu panjang, massa, waktu, suhu. Sisanya akan kalian dapatkan nanti di tingkat sekolah yang lebih tinggi. Selanjutnya, besaran turunan. Apakah besaran turunan itu? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Apa saja contoh-contoh besaran turunan tersebut? Contohnya adalah luas, volume, kecepatan, dan masih banyak contoh-contoh besaran turunan yang lain. Nah, sisanya nanti kita lanjutkan minggu yang akan datang. Sudah selesai anak-anak melakukan pengukuran?
Kalau sudah selesai, silahkan anak-anak kerjakan dengan baik. Nanti kalau ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan lewat Google Classroom. Dan nanti tugas-tugas berikutnya juga Ibu akan kirim lewat Google Classroom. Ibu tutup dengan ucapan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.